Tanya jawab EDS, aplikasi EDS 2020 COVID-19 versi 2020.a. Nah, di tanya jawab ini membahas instalasi, sinkron, dan progres pengiriman, pengisian data EDS, dan hitung rapot mutu. Aplikasi EDS 2020 COVID-19 terintegrasi dengan Dapodik. Kondisi data di Dapodik mempengaruhi proses pengisian data dan perhitungan rapot mutu di aplikasi EDS serta data di laman progres pengiriman. Pastikan data seperti akun dan rule pengguna di Dapodik konsisten dan sesuai dengan ketentuan. Instalasi. Tanya, jika sudah melakukan sinkron dengan EDS 2020 COVID-19 versi 2020, mengapa harus menggunakan installer 2020 COVID-19 versi 2020A? Kenapa harus installer, tidak langsung patch? Nah, jawabannya, karena ada sedikit perubahan database di server dan perubahan tersebut disertakan dalam preview EDS. Maka disarankan menggunakan installer EDS 2020 versi 2020A dan registrasi menggunakan hasil generate preview EDS yang terbaru. Sebelum melakukan install atau install ulang, pastikan sudah sinkron dan tercatat di progres EDS. Nah, jadi sebelum melakukan install ulang, pastikan dulu previewnya ada, sudah tercatat di progres pengiriman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dengan menggunakan installer EDS 2020A, jika hasil sinkronisasi yang belum tercatat di progres pengiriman, apakah data EDS aman dan data sekolah tidak hilang? Data sekolah hasil sinkron aman dan tidak hilang dengan catatan sinkronisasi berhasil atau sukses, sebab data yang disinkronkan tersebut secara real-time diperbarui melalui preview EDS yang dapat di-generate serta di-download di laman Generate Preview. Mengapa ketika sudah melakukan install dan selesai proses registrasi terdapat keterangan, maaf, beberapa data tidak masuk? Seperti gambar di sini ya. Maaf, beberapa data tidak masuk. Jawabannya, ini karena preview-nya yang tidak sempurna. Lakukan generate preview dan pastikan ukuran atau size file preview hasil download tidak 1 KB. Ukuran normalnya sekitar 400 KB atau 4 MB. Jadi kurang lebih pastikan previewnya sekitar 4 MB. Setelah berhasil melakukan registrasi dengan preview, namun mengapa ketika login gagal atau tidak bisa login? Ini juga karena preview-nya yang biasanya tidak normal, kurang dari 4 MB. Apakah spesifikasi komputer atau laptop berpengaruh terhadap aplikasi EDS 2020 versi 2020.a dan idealnya seperti apa? Ya, spesifikasi laptop atau komputer sangat berpengaruh. Spesifikasi yang direkomendasikan yaitu prosesor Intel Core i3 atau yang setara, memori atau RAM 4 GB DDR3, hard drive 120 GB SSD atau 500 GB HDD, sistem operasi Windows 10, aplikasi terpasang peramban web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Opera, atau bisa juga menggunakan
Microsoft Edge. Nah, itu hampir sama seperti Google Chrome. Namun itu bawaan dari Windows. Itu peramban Windows versi terbaru. Saya gunakan itu. Nah, kita lanjut ke pengisian data IDS. Mengapa setelah melakukan pengisian dan simpan pada kemajuan tidak mencapai 100%? Nah, di sini Anda harus menghitung rekap kemajuan. Tombolnya ada di pojok kanan atas menu kuesioner. Jadi ketika sudah diisi tapi belum 100%, nah silakan klik tombol hitung rekap kemajuan Anda. Selanjutnya, mengapa proses kemajuan keseluruhan tidak bisa 100%, hanya 50%? Nah, jika sudah berulang-ulang tapi tidak bisa 100%, itu karena progres kemajuan keseluruhan merupakan perhitungan dari responden yang sudah melakukan pengisian instrumen, yang mana kelengkapan responden di EDS terdiri dari KS 50% dan guru 50%. Apabila tidak mencapai 100%, berarti salah satu dari kelengkapan responden belum menyelesaikan isian instrumen sesuai jumlah responden yang telah ditentukan. Bisa juga karena double akun pengguna. Nah, solusinya jika double akun, ada 2 akun, maka hapus salah satu akun pengguna. Bagaimana cara menghapus jika akunnya double atau ganda? Silakan teman-teman masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih manajemen pengguna, pilih garis 3 di samping kanan, baris nama pengguna, kemudian pilih hapus, klik ya untuk mengakhiri penghapusan. Jadi jika ada akun yang double bisa dihapus. Lanjut, mengapa tidak bisa upload file CSV dengan keterangan file terindikasi dimodifikasi? Nah, jika teman-teman menggunakan offline survey atau EDS yang di Android, ketika di-upload itu tidak bisa. Nah, pastikan isian responden yang ada di Android, terutama isian NPSN dan email responden itu sesuai dengan aplikasi di Dapodik-nya. Adapun yang lainnya masih proses identifikasi dari tim pengembang. Apakah jenjang SLB harus mengisi EDS 2020? Ya, untuk semua SLB harus mengisi EDS di aplikasi EDS 2020 COVID-19 versi 2020A. SLB dapat menggunakan installer untuk proses instalasi EDS. Batas waktu pengiriman data adalah 31 Desember 2020. Kita lanjut ke hitung rapot mutu. Tanya, bagaimana jika hitung rapot mutu tidak bisa proses dengan peringatan sekolah tidak ditemukan di aplikasi Dapodik? Tampilannya seperti ini ya. Nah, solusinya cek versi Dapodik harus versi terbaru. Saat ini 2021.b. Jadi harus menggunakan aplikasi Dapodik versi terbaru. Jika belum, ya silahkan lakukan update versi terbaru Dapodik yaitu 2021.b. Jika sudah update, tapi mengapa masih gagal atau tidak bisa? Nah, terpaksa Anda harus menguninstall aplikasi Dapodik, kemudian install ulang. Untuk install ulang, silakan mulai dari install Dapodik, Fresh Installer 2021, kemudian Anda jalankan patch,
2020.1a, kemudian dijalankan lagi patch-nya 2021.b. Jadi alurnya untuk Dapodik yaitu jika mau install ulang dari 2021, kemudian 2021.a, kemudian dari 2021.b. Selanjutnya Anda lakukan registrasi Dapodik. Tentunya ini harus menggunakan prefil Dapodik terbaru ya. Nah, setelah selesai, silakan buka PMB-nya dan lakukan hitung rapot. Jika setelah dihitung rapot mutu, ternyata hasil nilainya banyak yang nol, itu bagaimana? Jawab, hitung total kemajuan dengan cara buka beranda, klik restore data dan total hitung kemajuan, kemudian pilih responden. Nah, di checklist kotak samping nama responden itu silahkan diklik semua. Kemudian klik lanjut sampai proses hitung selesai, kemudian Anda hitung ulang rapot mutunya. Nah, terkadang untuk akun kepala sekolah atau akun operator ya, yang sebagai pengisi kuesioner kepala sekolah, itu lupa dijadikan kandidat responden. Nah, jadi Anda harus memilih atau menjadikan sebagai responden. Jika tidak, maka tidak akan tampil di kemajuan ini ya, di restore data dan hitung ulang kemajuan. Kita lanjut. Bagaimana jika proses hitung rapor mutu tidak selesai dan mentok di baris ketiga, yaitu menghitung rapot mutu berdasarkan data Dapodik sekolah. Nah, sampai di sini kemudian tidak bisa lanjut. Banyak kasus seperti ini. Solusinya yaitu pastikan menggunakan Dapodik terbaru 2021.b. Jika tetap masih belum bisa, terpaksa Anda harus install ulang Dapodiknya. Nah, kemudian ada lagi bagaimana jika proses hitung rapot mutu tidak selesai mentok di baris keempat, menghitung rapot mutu subindikator. Ini yang bermasalah adalah di instrumen kepala sekolah. Solusi, ketika terakhir sinkron belum dipilih kandidat, silakan rek ulang dan jadikan kandidat. Kemudian hitung rekap kemajuan, cek isian kuesioner. Setelah cek, kelihatan ada salah satu kuesioner yang kosong dan rekapnya cakra merah, silakan isi dan simpan. Jika isian menjadi kosong, maka isi ulang bagi yang isi ulang manual. Jika isian menjadi kosong, maka isi ulang bagi yang isi manual. Upload ulang bagi yang menggunakan CSV. Kemudian hitung kemajuan total dan hitung rapot mutu. Ini atau silahkan cek kuesioner KS pada standar pembiayaan nomor 6. Jika isiannya tidak ada, silahkan pilih selain itu, simpan, reload, dan hitung kemajuan, lanjut hitung rapot mutu. Jadi bisa dicek ya jika proses hitung rapot mutunya terhenti di baris nomor 4, cek kuesioner kepala sekolah di bagian pembiayaan, di kebutuhan biaya operasional per siswa selama 1 tahun masa darurat COVID-19. Silakan isikan selain tidak ada, isikan yang lainnya.
Kita lanjut. Jika hasil perhitungan rapot mutu atau nilai yang muncul tidak sesuai dengan kondisi sekolah, apakah masih bisa dirubah? Nah, ini juga jika sudah hitung rapot mutu ternyata nilainya sangat kecil, tidak sesuai atau malah terlalu tinggi, Anda bisa mengubahnya. Nilai yang ditampilkan di rapot mutu diambil dari bobot isian instrumen dan database aplikasi Dapodik. Jika tidak sesuai dengan kondisi sekolah, maka bisa dilakukan perbaikan atau perubahan. Apabila yang tidak sesuainya dari bobot instrumen, maka isian instrumen dapat ditinjau dan direvisi kembali oleh responden. Apabila yang tidak sesuainya diambil dari Dapodik, maka cek data yang dimaksud. Jika diperlukan, dapat dilakukan perbaikan di aplikasi Dapodik. Setelah melakukan perbaikan atau update data, lakukan proses hitung rapot kembali. Apakah untuk jenjang SLB sudah bisa melakukan proses hitung rapot mutu? Di EDS COVID-19 versi 2020A untuk jenjang SLB belum bisa melakukan hitung rapot mutu. Satuan pendidikan jenjang SLB fokus pada pengisian data instrumen di EDS, kemudian melakukan sinkronisasi data tersebut. Rapot mutu untuk SLB akan didapatkan apabila satuan pendidikan SLB sudah mengisi data dengan lengkap dan melakukan sinkronisasi. Prosedur menampilkan rapot mutu akan diinformasikan menyusul. Nah, kita lanjut ke bagian sinkronisasi. Mengapa ketika sinkronisasi tampilannya double, apakah berpengaruh terhadap hasil sinkronisasi? Nah, jika teman-teman sinkron, kadang atau saya juga mengalami tampilannya seperti double atau menumpuk. Ini tidak mempengaruhi hasil sinkronisasi. Jadi silahkan sinkron saja atau lakukan refresh. Selanjutnya, bagaimana mengatasi tidak bisa melakukan sinkronisasi dengan keterangan server sedang sibuk? Server sedang sibuk. Hal ini terjadi diantaranya disebabkan dalam satu laptop ada beberapa sekolah dan hasil dari registrasi dengan Dapodik lokal. Sekolah pertama berhasil sinkron, sekolah kedua gagal sinkron. Solusinya, registrasi ulang dengan prefil bagi sekolah yang kedua. Registrasi ini tanpa melakukan uninstall atau install ulang, cukup langsung menggunakan prefil. Dan isinya tidak akan hilang. Nah, ini untuk yang harus install ulang yang sekolah kedua ya, yang gagal. Sekolah pertama sinkron, kemudian sekolah kedua gagal. Maka yang ke sekolah 2 menggunakan prefil. Baik, kita lanjut. Saat sinkron tidak bisa melakukannya. Hanya bagaimana mengatasi tidak bisa melakukan tarik data atau sinkron dengan keterangan kode registrasi tidak sesuai. Kode registrasi tidak sesuai. Nah, silakan lakukan registrasi ulang menggunakan registrasi dengan Dapodik lokal. Registrasi ini tanpa melakukan uninstall atau install ulang EDS yang sudah terinstall di laptop. Jadi langsung saja registrasi. Nah, biasanya karena untuk berjaga-jaga maka
sekolah itu melakukan install ulang. Sebenarnya cukup melakukan registrasi ulang. Lanjut. Bagaimana mengatasi ketika mau sinkron muncul error tidak terkoneksi dengan database? Nah, ini jawabannya. Silahkan cek service MSC di Windows, pastikan PMP-DB dan PMP Web SRV dalam posisi start atau running. Jika posisi service MSC dalam keadaan off atau tidak running, maka lakukan start. Jika posisi service dalam keadaan running atau start tapi masih error, lakukan install ulang aplikasi EDS 2020 versi 2020A tanpa melakukan uninstall dengan tahapan: matikan service MSC, PMP-DB dan PMP Web Server, cari installer aplikasi EDS versi 2020A, install sampai selesai. Nah, di sini jika tidak bisa melakukan koneksi database, bisa langsung ditimpa ya. Nah, ini ketika Anda sudah melakukan entry data banyak dan belum sinkron, tentunya akan sia-sia ya jika kita melakukan install ulang. Tapi di sini di buku ini dijelaskan kita bisa melakukan penimpaan installer dengan cara mematikan dulu service PMP-nya. Namun untuk berjaga-jaga sebelum melakukan install, copy dulu folder database yang ada di program file EDS 2020 COVID-19. Simpan di tempat atau di drive komputer yang dinilai aman. Baik, kita lanjut. Berapa lama setelah melakukan sinkronisasi dapat tercatat di progres dengan status sudah kirim? Hasil sinkronisasi EDS 2020 tercatat dengan status sudah kirim dapat dicek di progres selama 1x24 jam. Mengapa sudah lebih dari 1x24 jam status progres tidak tercantum sudah kirim, padahal melakukan sinkron sudah berhasil? Nah, ini karena di server terbaca kelengkapan responden yang mengisi instrumen dianggap belum mencapai 100%, diantaranya KS-nya masih 0, guru sudah 100%. Ini disebabkan adanya perbedaan akun pengguna di lokal yang sudah mengisi dan akun pengguna di server. Perbedaan ini diantaranya disebabkan oleh pada awalnya sekolah melakukan pengisian selesai dengan akun pengguna lama. Selanjutnya, sekolah melakukan update akun tersebut dengan akun pengguna baru di Dapodik. Selama 1x24 jam, akun pengguna di server EDS akan diperbaharui dengan akun pengguna menyesuaikan dengan Dapodik, sehingga akun lama yang sudah mengisi EDS terindikasi tidak aktif. Akun yang terbaca di progres adalah akun baru yang belum mengisi. Nah, ini karena perubahan akun ya, akun pengguna di Dapodik. Kemudian bagaimana solusinya?
untuk yang kasus yang saya sebutkan tadi, silakan Anda uninstall aplikasi EDS, install dengan aplikasi EDS 2020 DTA, registrasi menggunakan prefil, dan pastikan file prefil adalah hasil generate baru. Jika setelah berhasil registrasi, nanti akan dihadapkan dengan pilihan akun yang aktif. Konsekuensinya, isian akun tersebut akan kosong. Jadi silakan Anda lakukan pengisian ulang instrumen pada akun tersebut. Namun tetap ya, untuk akun isian lainnya aman, tidak harus mengisi ulang. Saya kira jelas ya. Nah, sekarang masuk ke progres pengiriman. Bagaimana jika sekolah tidak terdaftar di progres EDS 2020? Pastikan sekolah aktif di Dapodik. Data sekolah di EDS menyesuaikan data di Dapodik setiap 1 kali 24 jam. Kenapa di progres sudah tercatat sudah kirim, namun pada kolom kelengkapan responden hanya 50%? Hal ini terjadi disebabkan adanya perbedaan jumlah responden guru antara di lokal yang sudah mengisi dan jumlah pengguna di server. Perbedaan ini diantaranya pada awalnya sekolah melakukan pengisian dengan jumlah responden 7, kurang dari target yang ditentukan, sedangkan di server tercatat lebih dari 7 responden. Dengan keadaan tersebut, maka sekolah dianggap belum memenuhi target responden, dianggap belum 100%. Kemudian bagaimana solusinya? Jika sudah kirim namun responden hanya kelengkapan responden hanya 50% sesuai yang telah disebutkan tadi. Caranya lagi-lagi sama, uninstall atau install ulang ke versi 2020 DTA, registrasinya menggunakan prefil dan pastikan hasil prefil generator baru. Setelah login, cek beranda, kemudian kemajuan pengisian keseluruhan selengkapnya. Nanti akan kelihatan guru yang belum melakukan pengisian. Silahkan isi instrumen dengan melakukan tukar pengguna. Mengapa belum melakukan pengisian instrumen apalagi sinkron, namun di progres sudah kirim? Wah, ini keren. Hal ini terindikasi disebabkan adanya kesalahan pembacaan data dari generate prefil awal. Jadi sistem membaca sekolah tersebut sudah melakukan pengiriman atau sinkronisasi ditampilkan di progres berwilayah. Namun kondisi ini tidak terhitung di rekap progres pengiriman. Apa yang dilakukan perbaikan akan dilakukan perbaikan di laman progres pengiriman. Nah, jadi tetap Anda harus mengisi dan mengirim ya. Mengapa di proses mutu mahasiswa dan komite tercatat sebagai kelengkapan responden sehingga mengakibatkan progres tidak bisa 100%. Hal ini disebabkan belum update progres mutu yang saat ini masih menggunakan format lama, yaitu format yang 2019. Dari pengembang akan dilakukan perbaikan atau update di server secepat mungkin. Mengapa di progres kepala sekolah mencapai 200%? Ada ya yang seperti ini. Sebetulnya itu tidak menjadi masalah. Hal ini karena responden sebagai kepala sekolah lebih dari 1 dan semuanya mengisi. Sebetulnya itu tidak masalah. Hal ini karena responden sebagai kepala sekolah lebih dari 1 dan semuanya mengisi.
akan dilakukan perbaikan atau update di server secepat mungkin. Oke, seperti itu. Jika saya membacakannya kurang lengkap, kurang bagus, Anda silahkan baca sendiri. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Jika Anda suka video ini silahkan di-like, jika nggak suka unlike. Jika ternyata penting juga untuk diketahui teman-teman operator, silahkan bagikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.